Shalom, di video kali ini kami dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi Sosiologi Agama kelompok 1 akan membahas materi tentang Telcode Persons. Berikut pengertian Telcode Persons. Telcode Persons adalah seorang sosiolog yang sangat terkenal dengan sejumlah pemikiran-pemikirannya. Lahir di Colorado pada 13 Desember 1902 dan meninggal pada 8 Mei 1979 di Jerman pada usianya yang ke-76 tahun. Telcode Persons lahir dalam sebuah keluarga yang memiliki latar belakang yang saleh dan intelek. Ayahnya adalah seorang pendeta gereja kongregasional, seorang profesor dan presiden dari sebuah kampus kecil. Pada tahun 1920, Telcode Persons masuk ke Emerald College dan mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1924. Setelah itu, ia melanjutkan studi pasca sarjana di London School of Economics pada tahun 1925. Persons pindah ke Heidelberg, Jerman. Di kota ini ia ikut serta dalam sebuah pertemuan yang didirikan oleh Max Weber yang wafat 5 tahun sebelum kedatangannya. Telcode Persons sangat dipengaruhi oleh karya Weber dan sebagai disertasi doktor di Heidelberg membahas karya Max Weber. Berikutnya pemikiran Telcode Persons. Telcode Persons merupakan sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Pendekatannya selain diwarnai oleh adanya literatur masyarakat yang ada di Amerika, juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, dan lain-lain. Telcode Persons dapat merangkai sebuah teori struktural fungsional menjadi lebih menarik dan bersifat kompleks. Berikut ini akan dibahas lebih terinci tentang pemikiran sosiologis Telcode Persons. Selanjutnya, teori struktural fungsional. Dasar pemikiran Telcode Persons berasal dari pemikiran Emile Durkheim, di mana masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat subsistem yang masing-masing mempunyai fungsi untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Teori ini berada pada level makro yang memusatkan perhatiannya pada struktur sosial dan struktur institusi sosial berskala luas, antar hubungannya dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Sumbangsi Durkheim bagi struktur teoritis Persons adalah pada penyatuan sistem sosial di mana masyarakat menjadi sebuah kesatuan yang suci melalui keseimbangan dari masing-masing bagiannya. Elemen-elemen dalam masyarakat menjadi saling tergantung dan bersifat mengatur untuk kebutuhan sistem. Dan teori struktural fungsional mengeluarkan reaksi sistematik yang terjadi dalam masyarakat yang selalu berorientasi pada titik keseimbangan atau equilibrium terhadap masalah-masalah politik, sosial, dan ekonomi. Arah orientasi filosofis fungsionalisme struktural lebih menekankan pada hukum alam, perubahan sosial progresif, reformisme sosial. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dan keseimbangan. Pendekatan fungsional berusaha untuk melacak penyebab perubahan sosial sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi diri mereka. Berikut ini perubahan sosial. Studi Persons mengenai perubahan sosial adalah mengenai teori evolusi yang disebutnya dengan paradigma perubahan evolusioner. Komponen utamanya adalah proses diferensiasi yang mana yang memfungsikan bahwa masyarakat tersusun dari
sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, subsistem baru terdiferensiasi. Intinya aspek esensial dalam paradigma evolusioner person adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Interaksi sosial yang berlangsung di setiap kesatuan masyarakat memiliki frekuensi yang tinggi dengan hidup masyarakat setempat yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya sama karena ikatan tersebut merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan setiap keluarga atau anggotanya ke dalam suatu kelompok sosial. Berikut ini teori konflik. Talcott Parsons memandang konflik sebagai fenomena yang memuat perilaku yang menyimpang. Parsons dalam tulisannya yang berjudul Knowledge and Socket menginstruksikan bahwa masyarakat bergerak dalam kondisi keseimbangan dan setiap institusi dan tindakan dalam masyarakat memberi dukungan terhadap keadaan keseimbangan atau tertib sosial tersebut. Nalar sedemikian kemudian telah menggagas tentang suatu ide bahwa konflik dipandang bukan bagian dari dinamika sistem sosial, karenanya dianggap sebagai penyimpangan agama dalam masyarakat. Talcott Parsons berpendapat bahwa agama adalah sistem keyakinan dan praktik yang berkaitan dengan entitas suci. Keyakinan terhadap entitas suci tersebut bukanlah berhubungan dengan tindakan praktis, tidak juga dengan dunia empiris, melainkan berhubungan dengan realitas non-empiris seperti misalnya pengalaman-pengalaman religius. Lebih lanjut, Talcott Parsons mengatakan bahwa agama berfungsi sebagai sebuah bentuk kontrol sosial. Setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk menghormati hal-hal sifatnya yang suci atau kudus, ataupun ritual-ritual keagamaan. Pelaksanaan ritual-ritual keagamaan tersebut mampu mengungkapkan nilai-nilai yang dapat memperkuat rasa saling hormat, menghormati, serta dapat mengatur setiap rincian hubungan sehari-hari dalam masyarakat. Dari kesimpulan dari materi ini, masyarakat adalah satu kesatuan atas dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Sistem sosial selalu cenderung bergerak di arah keseimbangan yang bersifat dinamis, gradual, atau perlahan-lahan atau bertahap melalui penyesuaian dan tidak revolusioner.